Halo Sobat Sehat RSUD Wates, bertemu lagi dengan saya Dr. Arianti, dokter paru di RSUD Wates. Pada acara tips tetap sehat kali ini, kita akan ngobrolin tentang mengi atau napas yang berbunyi. Nah, sebenarnya apa aja sih penyakit dengan gejala napas mengi itu? Di antaranya yang paling terkenal mungkin asma ya, padahal ada yang lain namanya PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Apa sih PPOK itu? PPOK itu adalah penyakit karena ada hambatan di saluran napas dan dia berlangsung sudah bertahun-tahun, semakin lama semakin memberat atau progresif. Sehingga makin lama peradangannya menyebabkan saluran napasnya menjadi mengecil sehingga bisa muncul sesak atau napas berbunyi tadi, atau biasa disebut mengi. Nah, siapa aja yang bisa terkena penyakit PPOK? Yang pertama adalah orang-orang yang sering terpapar dengan asap. Misalnya adalah perokok pasif, perokok aktif, kemudian orang yang memasak dengan kayu bakar, lalu bisa juga yang suka bakar-bakar sampah. Kemudian yang kedua, yang sering terpapar dengan debu atau polusi. Nah, itu orang-orang mungkin yang pekerja yang sering naik kendaraan bermotor tanpa menggunakan masker misalnya, atau bisa nggak penyebab lainnya seperti keturunan? Bisa, tapi tetap saja paling banyak adalah paparan asap dan debu. Terus apa aja gejalanya? Gejalanya yang paling umum adalah sesak napas, kemudian yang kedua batuknya lama, bisa sampai tahunan, lalu dahaknya banyak. Dan yang tadi kita sebutkan napasnya berbunyi atau mengi. Kemudian, tapi kan ada beberapa penyakit yang mirip ya. Terus bagaimana cara memastikan kalau pasien terkena PPOK? Ada alat namanya spirometri. Nah, ada di Poli RSUD Wates loh. Jadi nanti pasien diminta untuk tiup-tiup ya, tarik napas, buang napas, lalu nanti akan dihubungkan dengan alatnya, alat spirometri. Nanti akan muncul gambaran angka dan kurvanya yang akan menunjukkan apakah ada hambatan di saluran napasnya atau tidak. Terus apa bedanya ya PPOK sama asma? Kan tadi sama-sama mengi. Nah, ternyata bedanya adalah kalau asma itu dia ada periode normal. Jadi ada tuh kalanya kalau yang punya sakit asma dia bernapas seperti biasa, terus kayak seperti nggak sakit aja. Sedangkan kalau PPOK, karena tadi pengertiannya dia adalah penyakit yang semakin lama semakin memberat, di sesak napasnya atau keluhannya itu menetap. Terus cara bedakan lainnya apa? Dengan alat spirometri. Nah, kalau alat spirometri nanti dilakukan pemeriksaan dengan semprotan bronkodilator atau pelega napas. Kalau pada pasien asma, hasilnya nanti bisa kembali reversible atau di angka lebih dari 12% dan 200 ml. Beda sama PPOK, dia irreversible, tidak bisa kembali. Terus apa terapinya PPOK? Yang pertama ini nih, berhenti merokok. Jadi siapapun yang masih merokok harus berhenti merokok ya. Kemudian yang kedua, kalau yang pasien dengan perokok pasif, diberitahu keluarganya supaya berhenti merokok. Karena nanti yang terkena dampaknya adalah si pasien, bisa kambuh-kambuhan sesak napasnya. Kemudian yang kedua, harus rutin pakai obat semprotnya. Mungkin selama ini taunya obat semprot itu untuk asma ya. Padahal ada juga yang jenisnya memang untuk pasien PPOK. Nah, kemudian yang selanjutnya, jangan lupa berolahraga. Olahraga mulai dari yang ringan sampai ditingkatkan lagi, lebih kompleks lagi, disesuaikan dengan kondisi badannya ya. Lalu selanjutnya ada makan makanan yang bergizi. Terus kalau ada pertanyaan, PPOK bisa disembuhkan nggak ya? Jawabannya bisanya terkontrol. Jangan lupa rutin pakai obat semprotnya ya. Nah, untuk tahu aktivitas fisik dan olahraga apa yang sesuai pasien PPOK, nantikan tips tetap sehat berikutnya. Sampai jumpa.